Bayangkan suatu situasi di mana kita sedang menulis kode untuk game yang kita sedang buat. Dan setiap kali kita selesai menulis kode, gamenya tuh selalu berjalan tanpa compile error dan bersih dari bug. Pastinya ini adalah dunia yang sangat indah bagi kita sebagai game programmer untuk hidup, ya kan? Tapi tentunya dunia itu nggak seindah itu. Pada kenyataannya pasti akan selalu ada aja kekurangan di kode yang kita tulis. Terkadang errornya itu sesimpel codingannya tuh nggak bisa dikompil. Untuk hal-hal kayak gini ya kita tinggal cari aja compile errornya di mana, lalu kita perbaiki. Jalan deh. Tapi seringkali bug-bug yang muncul itu lebih kompleks dan ribet. Misal ada bug yang hanya muncul di level-level tertentu aja dari game kita. Atau misal bug yang muncul itu hanya ada di platform-platform tertentu seperti pada platform Android di HP Pocophone misalnya. Membuat hidup kita itu jadi lebih nelangsa sebagai programmer. Disangka udah beres, ternyata masih aja ada bug aneh di sana sini. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan oleh seorang programmer adalah dengan melakukan unit testing. Unit test adalah sebuah tool untuk melakukan tes otomatis terhadap unit atau bagian tertentu dari codingan kita. Definisi unit ini bisa berupa function, kelas, modul, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini, kita akan coba membuat unit test dengan cara merekonstruksi beberapa mekanik dari game card battle yang cukup terkenal bernama Slay the Spire. Slay the Spire adalah roguelike deck building game di mana kita sebagai player harus mengumpulkan kartu untuk mengalahkan monster-monster yang semakin kuat. Bagi kamu yang belum pernah memainkannya, saya rekomendasikan untuk mengunjungi Steam page-nya di link yang saya tautkan di deskripsi. Untuk video kali ini, kita akan coba merekonstruksi game ini dan memberinya nama Slay the Dragon. Langsung aja kita mulai dengan bagian pertama dari mekaniknya, yaitu Health atau HP. Health atau HP di Slay the Spire adalah salah satu mekanik dasar dari game ini. Seperti di game-game lain pada umumnya, Health menunjukkan apakah karakter itu masih hidup atau tidak. Kalau nilai HP-nya sampai 0, maka karakter itu dianggap mati. Jadi dari desain mekanik tersebut, maka kita dapat menentukan aturan dasar dari health, yaitu satu, HP sekarang tidak boleh lebih besar dari maksimum HP, dan kedua, HP sekarang tidak boleh lebih kecil dari 0. Berdasarkan aturan tersebut, maka kita dapat membuat script di Unity dengan nama health.cs sebagai berikut. Oke, jadi kita langsung mulai aja nulis script buat health. Ya, ini very basic, Unity masih project kosong, kita akan bikin dari awal. Yang kita akan bikin duluan adalah script health. Kita buka scriptnya. Kelas yang akan kita bikin adalah kelas health, dan ini adalah kelas yang tidak derive dari monobehavior atau biasa disebut dengan POCO, plain old C# object. Kenapa kita membuat kelas pakai C# object yang tanpa derive dari monobehavior? Karena preferensi saya adalah untuk menulis script itu hanya menambahkan derivasi dari monobehavior kalau memang diperlukan. Dalam artian kalau memang scriptnya itu akan ada hubungannya sama komponen-komponen yang ada di Unity, seperti misalkan UI atau physics. Di luar dari itu, maka kita akan coba untuk selalu menuliskannya tanpa monobehavior. Alasannya kenapa? Salah satunya karena ada overhead, dan selain itu juga akan lebih mudah untuk melakukan pengetesannya. Oke, jadi kita mulai aja langsung. Public plus health. Berdasarkan rules yang tadi kita buat, health itu punya dua variabel. Berdasarkan rules yang kita buat, tadi health itu punya dua variabel. Float current health, current HP, yaitu HP saat ini, dan max HP, yaitu HP maksimum ya. Dan health sendiri tuh punya satu metode yang paling basic, yaitu set HP dengan parameter value berupa float. Set HP ini simple ya, jadi dia cuma mengset current HP itu sama dengan claim dari, ini berdasarkan rules yang kita bikin, claim dari 0, value minimumnya 0 dan maksimumnya itu adalah max HP yang kita punya. Ya, oke. Ya, satu lagi kita akan bikin sebuah konstruktor
yang menerima parameter max HP. Jadi disk max HP sama dengan max HP disk current HP. Jadi anggaplah ketika dibikin pertama kali itu HP-nya itu sama dengan max HP ya. Gitu. Oke, kita sudah selesai membuat kelas health. Kita save dulu. Ini adalah kelas health yang paling dasar functionality-nya yang akan kita pakai buat tes. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat script untuk melakukan unit testing dari health ini. Oke, kita kembali ke Unity. Nah, sekarang langkah berikutnya apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat unit testing? Yang pertama kita akan buka dulu unit test window-nya. Tempatnya di window, general, test runner. Ketika menu ini diklik, maka akan muncul window namanya test runner. Nah, ini adalah window untuk melakukan unit testing. Kita drag aja ke atas. Sebagai gambaran, unit test di Unity itu ada dua macam, yaitu play mode dan edit mode. Bisa dilihat di atas ini, ada dua, play mode dan edit mode. Perbedaannya apa sih? Kalau perbedaannya itu adalah, kalau tes play mode itu artinya kita akan melakukan tes untuk script-script yang derive dari monobehavior terutama. Gitu. Jadi anggapannya misalkan kamu mau ngetes apakah ada collision-nya atau ada physics-nya dan lain sebagainya. Kalau edit mode itu adalah untuk melakukan pengetesan terhadap script-script yang tidak derive dari monobehavior. Nah, yang jadi fokus untuk video kali ini adalah kita akan melakukan tes untuk edit mode. Oke. Kita klik yang bagian edit mode. Jadi sebenarnya ini mirip ya tampilannya. Oke, kita mulai ya. Pastikan folder pada project folder Anda tampilannya seperti yang saya lakukan di sini, ada scenes, ada script. Nah, lalu di window test runner kita klik button yang tulisannya create edit mode as assembly folder, maka dia akan membuat folder kosong baru namanya test, atau bisa diganti tapi kita akan pakai yang default aja. Lalu kita enter. Ketika folder ini dibuat, di dalamnya akan ada satu file namanya test yang namanya sama dengan folder yang kita buat tadi. Ini file apa? File ini namanya adalah assembly definition file gitu. Apa sih gunanya assembly definition file ini? Atau di extensionnya tuh ASMDev ya. ASMDev ini adalah suatu file yang ditaruh di satu folder. Kemudian dia, kalau ada file ini di dalam folder tertentu, maka seluruh script dan assembly yang ada di dalam folder itu akan dianggap sebagai satu assembly. Jadi ini namanya assembly definition. Bisa lihat di dokumentasinya Unity, assembly definition adalah aset yang kamu dapat gunakan untuk mengorganize script kamu tuh menjadi sebuah assembly. Assembly itu adalah kode dari C# library yang contains the compile classes and structs that are defined by your scripts. Jadi intinya adalah kita tuh bisa separate script kita tuh menjadi modul-modul tertentu. Sebenarnya pada dasarnya Unity sendiri itu sudah pakai satu assembly. Jadi kalau kamu nggak pakai assembly definition tuh, semua file kita tuh akan dimasukkan ke satu assembly namanya assembly C#.dll. Nah, dengan adanya file assembly definition ini, maka kalian yang membuat script itu bisa memisahkan script menjadi modul-modul tertentu, sehingga pemisahan dari arsitektur codingan teman-teman itu menjadi lebih modular. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek documentation tentang Unity Assembly Definition, atau juga ada video-video di YouTube yang bisa kalian cari. Nanti akan saya taruh di description linknya. Oke, nah, oke, sekarang setelah foldernya itu dibuat, kita akan membuat test file yang pertama. Jadi kita kembali ke text editor kita, foldernya nanti akan muncul di sini. Nah, ini dalam folder test. Kita akan bikin script baru yang bernama health underscore should. Jadi biasanya code convention di dalam test folder itu seperti apa sih? Apakah sama dengan script biasa atau enggak? Sebenarnya bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau saya lebih prefer untuk menuliskan health underscore should
biar nanti tampilan di unit test runner-nya itu lebih terbaca dengan baik. Oke, jadi kita akan tulis health underscore field ini, maka akan ada file baru. Oke, setelah kelas health field ini jadi, apa sih yang harus kita tambahkan di sini? Jadi satu tes itu didefinisikan sebagai satu metode. Nah, kita akan langsung aja membuat tes yang pertama. Jadi metodenya itu signature-nya adalah public void biasanya. Lalu untuk tes yang pertama itu kan validasi dari game design yang pertama adalah HP sekarang tidak boleh melebihi dari max HP. Jadi kita tulis aja current HP must not exceed max HP. Nah, jadi biasanya bagaimana sih convention untuk naming function di dalam unit test? Again, sebenarnya tidak ada convention yang saklek atau gimana-gimana. Kalau saya pribadi lebih prefer nama functionnya itu sesuai sama apa yang dites. Gitu. Jadi akan lebih terbaca. Ini akan sedikit berbeda dengan naming convention di kelas-kelas biasa, gitu ya. Yang difokuskan itu adalah apa yang dites, gitu. Nah, ini metode sudah jadi. Lalu untuk membuat dia sebagai tes, kita akan tambahkan atribut namanya test. Test. Dan kita akan mengimport assembly namanya nunit.framework di atasnya. Nah, struktur dari unit test itu sendiri seperti apa sih? Biasanya, yang paling umum digunakan kita akan memakai pattern namanya arrange, act, assert. Jadi, arrange, act, assert. Arrange ini untuk apa sih? Arrange ini untuk membuat persiapan dari unit yang akan dites. Act adalah mengkondisikan unit agar siap dites. Lalu assert adalah melakukan tes terhadap unit tersebut. Jadi biasanya ada 3 pattern, arrange, act, assert. Arrange itu seperti apa sih? Arrange itu kan membuat persiapan dari unit yang akan dites. Nah, maka di sini kita akan membuat class health, gitu ya. Tapi sebelum kita bisa buat class health, tadi seperti yang kita ingat sebelumnya bahwa test unit itu menggunakan assembly definition. Nah, tapi sekarang kita lihat bahwa health sendiri, script health ini tuh belum punya assembly definition. Jadi kita harus membuat dulu assembly definition untuk health. Kita kembali lagi ke Unity. Lalu kita buka files folder yang script. Klik kanan, folder script, create assembly definition. Kita namakan saja sesuai nama namespace-nya ya, Slay the Dragon. Sekarang kita tunggu loadingnya selesai. Kalau kita menambahkan assembly definition ke dalam folder tertentu, maka semua script di folder itu akan berubah assembly-nya. Tidak lagi assembly C#, tapi assembly yang didefinisikan namanya oleh assembly definition file ini. Kita bisa lihat di sini, di kanan, kalau kita klik script-nya, file name dan definition filenya berubah ya. Ini sebelumnya ini assembly C#, sekarang berubah menjadi slidedragon.dll. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita dalam assembly definition yang test di dalam test folder, kita harus mereference assembly definition yang ada di folder yang tadi. Gitu. Ini artinya bahwa semua assembly definition itu di reference secara eksplisit. Jadi kita harus memberitahu si assembly definition file bahwa lu cuma bisa akses assembly yang ini, assembly yang ini, assembly yang ini. Gitu. Sehingga kalau kamu nggak bisa, kalau kamu tidak actively mereference assembly yang lain, itu tidak akan muncul reference-nya. Saya kasih contoh ya. Ini kita kembali ke script. Kalau kita mencoba buat ngedeklarasikan suatu instance dari health, ini nggak bisa. Var health sama dengan new health. Tadi, nah ini tidak keluar bahkan intelligence-nya ya, 100 misalkan OSAP-nya.
Nah, ini akan berwarna merah, ada muncul error. Dan kalau kita lihat di konsol, maka akan muncul error. The type of namespace held could not be found. Apakah kamu missing using directive atau assembly reference? Nah, maka yang harus kita lakukan adalah di dalam test folder ini, assembly definition-nya, kita lihat di sini di kanan ada bagian assembly definition references, kita tambahkan, lalu kita tambahkan reference ke slide drive, dan lalu scroll ke bawah dan klik apply. Nah, maka di sini kita tinggal tambahkan namespace yang tadi. Gitu. Maka sudah berhasil kita reference. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke unit test. Unit test yang ini. Oke, kita kembali ke unit test yang ini. Kita udah ngedefinisikan bahwa health sama dengan new health dengan maskapai sama dengan 100. Lalu kita akan mencoba mengkondisikan unit agar siap dites. Nah, sebagai tips untuk melakukan unit test, kita akan membuat tesnya itu salah dulu baru benar. Gitu. Jadi pertama kali kita melakukan tes, kita akan membuat seakan-akan tesnya itu pasti salah, baru akan kita benarkan. Maksudnya seperti apa sih? Jadi kita akan mengkondisikan unit agar siap dites. Ini tes apa? Tes di mana current HP itu tidak boleh melebihi max HP kan. Maka kita bisa melakukan set health. Set HP, maksimum HP-nya 100 kan, maka kita coba set jadi misalkan 150. Gitu. Nah, setelah kita kondisikan unitnya agar siap dites, maka kita lakukan validasi terhadap unit tersebut. Jadi, validasinya apa? Kita pakai satu metode namanya assert. Ini assert itu validasinya seperti apa. Untuk yang di kasus ini, maka kita akan validasi bahwa pakai R equal, bahwa value yang ini pada dasarnya dia menerima dua parameter paling basic, yaitu expected sama actual. Expected-nya apa? Kita expect value-nya tuh harusnya berapa, gitu. Dan actual-nya berapa. Nah, kita akan membuat tes ini tuh fail dulu. Jadi, expected-nya misalkan kita set seharusnya health-nya itu jadi 150 misalkan. R equal-nya, nah ini aktualnya berapa? Aktualnya itu health dot current HP kan. Nah, ini yang akan kita tes. Gitu. Sebenarnya kita sudah tahu kan bahwa health ini harusnya ketika di set HP 150 dan max HP-nya 100, kita akan dapat hasilnya harusnya current HP-nya 100 dong, gitu. Tapi akan kita coba secara intentional membuat tesnya ini salah dulu, gitu. Tujuannya agar kita tahu bahwa emang function kita tuh beneran works kalau input-input dan kondisinya tuh salah. Nah, ini sudah selesai, compile sudah selesai, kita untuk melakukan tesnya sendiri gimana untuk menjalankan tesnya? Kita kembali ke window test runner. Maka kalau dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa kita punya satu tes baru nih, current HP must not exceed max HP. Nah, di atas bagian sini kita ada dua tombol run all atau run selected. Nah, ini untuk melakukan run terhadap tes. Bisa kita pilih, ini sama aja karena tesnya masih satu. Kita klik run. Nah, maka tesnya ini akan fail ya. Kalau kita lihat errornya sendiri adalah expected-nya 150, tapi value yang keluar adalah 100. Nah, maka tes kita ini gagal. Gitu. Sekarang kita kembali ke script. Nah, kita akan benerin value-nya. Gitu, kita ganti jadi 100, terus kita lihat lagi. Oke, kita ulang, run. Kalau kita ada tes yang fail juga kita bisa melakukan rerun fail ya, jadi button ini jadi aktif. Jadi hanya ngerun tes yang gagal aja. Nah, kalau kita klik, sekarang kita berhasil gitu. Maka tes yang pertama ini akhirnya sudah berhasil. Kalau kita lihat lagi dari sini, ini juga sudah sesuai sama
kondisi yang seharusnya gitu. Bahwa kalau health di set lebih dari max HP, maka dia akan diklaim ke max HP-nya. Itu. Oke. Sekarang kita akan melakukan tes yang kedua. Public void, kita akan mengetes bahwa current HP itu tidak boleh lebih kecil dari 0. Current HP must not reach below 0. Kita kasih atribut tes juga. Jadi seperti kita ingat, pattern test itu ada 3, arrange, act, dan assert. Kita akan buat lagi var health, anggaplah max HP-nya kita set sama ya, atau beda juga apa-apa, misalkan health-nya jadi 2000. Act, berarti kalau gitu kita akan panggil health.sethp ini minus 9999 misalkan ya. Maka ketika di assert, kita akan tes harusnya gimana sih kalau kalau HP-nya minus 99, berarti kan harusnya expected value-nya itu 0 dan actual-nya adalah health current HP. Nah, ini yang akan kita tes. Oh, sorry, kita akan coba melakukan tesnya salah lagi ya, seperti tadi. Jadi expected anggaplah 999 sesuai sama yang di set di bagian act. Kita lihat hasilnya. Run. Gagal ya. Kita lihat kenapa gagalnya. Expected min 999 tapi hasil actualnya 0. Oke, benar berarti seperti yang kita harapkan. Nah, kita set ini jadi 0. Kita lihat lagi hasilnya. Dan berhasil ya. Gitu. Jadi kedua tes kita sudah berhasil. Kita bisa lihat bahwa dengan melakukan unit test ini kita bisa melakukan tes terhadap kondisi-kondisi tertentu di dalam script kita. Gitu. Nah, bagaimana misalkan kalau saya purposely mengintroduce bug di script kita? Apakah unit testnya masih berhasil atau tidak? Gitu ya. Contoh misalkan saya melakukan suatu kesalahan kecil tapi fatal, yaitu ketika set HP ini instead of kita set current HP-nya, yang kita set itu max HP. Salah. Gitu ya misalkan. Nah, sekarang kita coba lagi tes. Apakah masih berhasil atau tidak? Saya pun nggak tahu hasilnya gimana. Saran all ya. Nah, ternyata ada tes yang jadi gagal gitu. Dan ini baik gitu. Ini hal yang baik gitu. Karena ketika kita tahu bahwa script kita ngebug atau bagusnya malah kita ada kondisi-kondisi kayak ini yakin nggak ya codingan kita tuh berjalan sesuai dengan seharusnya gitu. Nah, maka unit test inilah yang bisa ngefilter, oh ternyata tes saya gagal, kenapa nih? Gitu. Nah, kita bisa lihat gagalnya di mana mungkin ya, dan kita bisa dapat mungkin arahan kira-kira kenapa sih tes ini gagal. Dan ini yang penting gitu. Ini yang penting salah satunya juga adalah bahwa semua tes yang kita lakukan itu kita harus menulis tes untuk mengcover majority dari kemungkinan kita. Karena kalau kita nggak tulis yang tes yang kedua yang must not reach below zero ini, bisa kita lihat tes yang pertama tuh tetap berhasil gitu. Padahal sebenarnya kondisi aslinya tidak menunjukkan demikian gitu. Kondisi ketika nanti ini nyampe ke user ini tuh pasti ngebug sebenarnya. Nah, itu juga maka pentingnya bahwa kita menulis tes untuk nge-cover majority dari use case-nya, majority dari game design-nya bilang. Gitu. Ya, ini kita kembalikan aja lagi. Oh, ternyata max HP-nya yang salah. Ini harusnya yang di-set tuh current HP, bukan max HP gitu kan. Ya udah, kita set. Hipotesis kita harusnya ini benar. Gitu. Maka kita run lagi tesnya. Dan menemukan bahwa tesnya tuh berhasil.